kita disuruh meminta maaf untuk apa yang jadi kesalahan kita. Emang benar udah terbukti kita yang salah, itu aja nggak gampang kan? Apalagi di hadapan publik, didesak untuk meminta maaf untuk something yang bukan kesalahannya. I cannot imagine how it must have made him feel. Destiny has summoned the hero, whether gods or goddesses, men or women, the figure of the myth or the dreamer of the dream. Discover and stimulate the opposite of your own unsuccessful self. Will you let this transactional world embitter and swallow you? Or refuse to let it corrupt you and saying, bitch, I'm not gonna be swallowed by you. Hari ini kita hidup di dunia yang sangat jahat dan transaksional ya. It's hard to keep your integrity when the world keep buzzing you otherwise. Let me tell you about this special folk. He found a way to leave a lasting impressions, not because of what he's able to achieve in his life, but more because of the way he acts with his empathy and serves a bigger goal in life. You didn't take any action, you didn't fire anybody, you haven't compensated a single victim. Let me ask you this, there's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here, you're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for that to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. You know, why, Mr. Zuckerberg, why should your company not be sued for this? Why is it that you can claim, you hide behind a lie? Abis nonton that short clip, how do you feel about that? For real, what do you guys think? Kalau dilihat-lihat kasihan ya Mark Zuckerberg-nya. Si masnya ini padahal he's a tech savvy, he's a businessman, a philanthropy, and a billionaire in such a young age. Nominated as one of the most successful and powerful men in the world karena apa yang dia ciptakan, yang mana dapat dinikmati dan membawa banyak dampak untuk satu dunia. Yang bikin aku salut sebenarnya bukan apa yang dia buat atau apa yang dia bisa capai dalam umurnya dia yang boleh dibilang saat itu masih muda ya, tapi lebih ke humility levelnya dia yang sangat luar biasa. He has this sincerity and empathy yang boleh dibilang gara-gara memiliki itu dia lebih mengedepankan feelingnya banyak orang, keinginan banyak orang lebih daripada ego dan keinginan untuk dirinya sendiri. Mungkin keinginan untuk proof bahwa dirinya benar atau mungkin proof dengan valid opinionnya dia, but no, dia tidak sibuk membela diri even waktu dia punya banyak alasan dan kemampuan untuk melakukannya. And I think that is his superpower. Gak mudah untuk humbly apologize, berdiri dengan kebesaran hati, dengan gagah berani meminta maaf untuk sesuatu yang sebenarnya bukan event kesalahannya. Sekarang gini aja deh, untuk kita disuruh meminta maaf untuk apa yang jadi kesalahan kita. Emang benar udah terbukti kita yang salah, itu aja nggak gampang kan? Apalagi di hadapan publik, didesak untuk meminta maaf untuk something yang bukan kesalahannya. I cannot imagine how it must have made him feel. Well, with every inventions and innovations akan selalu comes with all the good and negative side effects. Tapi sebenarnya tergantung gimana kita menggunakannya, menilainya, dan gimana perspektif kita kan. Nggak heran ya yang Maha Kuasa itu sebenarnya kasih dia kemampuan segitu besarnya untuk bisa membuat, untuk bisa berkreasi dan juga bisa sukses itu. Sebenarnya bukan cuma karena kemampuannya, tapi karena dia bisa handle all that powers dan juga apa yang datang setelahnya. Nah, yang mau aku fokusin bukan cuma ke Mark Zuckerberg, tapi lebih ke si Mr. Hawley ini. This senator, this politician is sebenarnya not making any sense, don't you think? Seems familiar? Sekarang gini ya, kalau ada orang terluka kena pisau, yang disalahin pisaunya kah? Atau yang lo tuntut perusahaan pisaunya kah? Atau pengguna pisaunya yang lalai, yang akhirnya melukai? Bener sih, sekarang jadinya yang salah siapa, yang disalahin siapa? Nah itu yang terjadi di kasus ini sih menurutku. Mencari banyak fakta-fakta yang gak berlandasan, terus scrutinize him, criminalize him for the sake of looking powerful or maybe to attain more power. Regardless, jangan sampai kita jadi orang yang begitu ya, apalagi siding atau berpihak ke jenis orang yang seperti itu. Well, that's my opinion. I can be wrong, but again ini nggak ada pesan sponsor ya. I was just saying aja, berbagi what's inside my head and my heart. Mungkin karena gerah juga dan kangen udah lama nggak berkarya.
So, intinya, berhubung ini juga lagi mau pemilu yang udah mungkin boleh dibilang dalam beberapa hari lagi ke depan, kita akan dituntut untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab untuk memilih siapa pemimpin negara selanjutnya. Sekalian nih, aku bikin konten ini untuk mau ngingetin to all beautiful soul out there that happens to watch this content. Yuk kita bareng-bareng ambil sikap. Intinya yang rendah hati dan kalem-kalem saja. Jangan sampai terjadi distorsi diri dan distorsi pikiran. Jangan sampai fakta diputarbalikkan oleh opini dan prasangka. Dari kebenaran berubah jadi pembenaran hanya karena keuntungan dan posisi semata. Ingat, di dunia ini memang gak ada yang sempurna. Bukan berarti ketidaksempurnaan pihak lain harus dibuat seluas samudra dan kekuatannya hanya dibuat terlihat bak sekepalan tangan saja. Jangan sampai dari adanya kebinekaan, keberagaman, dan persatuan berubah jadi adanya perpecahan hanya karena adanya perbedaan. Buat kalian semua di luar sana, ingat, karma itu nyata adanya. Jangan jadi orang yang transaksional. Jadilah orang yang tulus, yang punya identitas, yang tahu identitasmu dengan jelas. Jadilah orang yang tahu batas. Dan terutama, jadilah orang yang punya integritas. See you in the next episode.